menanyakan terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Dawar Blandong terkait TKP penganiayaan yang terjadi, yang korbannya kebetulan adalah warga BSHT. Nah, yang ingin saya sampaikan satu, dan ini juga pesan ini juga sudah saya sampaikan juga kepada teman-teman dari warga BSHT, masyarakat BSHT, bahwa kami akan objektif melakukan penyidikan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan langkah itu masih berjalan. Tentunya dalam rangka mengumpulkan alat bukti supaya kita bisa memunculkan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kejadian itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengantisipasi permasalahan yang kemungkinan akan timbul kembali di kemudian hari, saya menghimbau kepada masyarakat, terutama warga Pencak Silat, bahwa di wilayah Mojokerto tentunya pada umumnya juga seluruh wilayah di Polres yang ada di Jawa Timur ini sudah mensepakati bahwa selain dalam kegiatan latihan dari masing-masing perguruan pencak silat, atribut itu diharap untuk tidak digunakan dalam kegiatan yang di luar kegiatan latihan. Jadi dipakai dengan jalan, kegiatan mungkin dalam rangka shopping dan seterusnya tidak perlu dipakai, karena itu yang selalu menjadi pemicu adanya aksi-aksi yang akhirnya mengakibatkan adanya perselisihan baik atribut di bagian bawah maupun atribut di bagian atas. Nah, TKP yang terjadi itu juga atribut itu diharap untuk tidak digunakan dalam kegiatan yang di luar kegiatan latihan. Jadi dipakai dengan jalan, kegiatan mungkin dalam rangka shopping dan seterusnya tidak perlu dipakai, karena itu yang selalu menjadi pemicu adanya aksi-aksi yang akhirnya mengakibatkan adanya perselisihan baik atribut di bagian bawah maupun atribut di bagian atas. Nah, TKP yang terjadi itu juga sama, karena menggunakan atribut di pinggir jalan sehingga memancing yang tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal, terus kemudian tidak ada permasalahan sebelumnya, tiba-tiba melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap korban. Saya pastikan bahwa proses hukum berjalan dan kami akan melakukan penyidikan secara proporsional dan profesional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya. Oke. Dan kasus itu sudah terjadi kabar? Sudah banyak yang kita periksa ini. Dan bahkan kita juga sudah mengoptimalkan scientific crime investigation, jadi secara ilmu, teknologi, dan kemudian kemampuan dari penggambar sketsa wajah, semuanya sudah kita libatkan. Semoga segera bisa ada titik terang sehingga kami bisa menyembuhkan harapan dari warga BSHT yang menginginkan ada proses hukum. Saya mengapresiasi kepada teman-teman warga BSHT yang datang ke sini untuk menanyakan, bukan malah melakukan strict justice kemudian membabi buta. Ini kan juga salah satu hal yang ada nilai positifnya, bahwa mereka masih mempertanyakan kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Hanya saja mungkin lain waktu caranya tidak perlu kemudian mengganggu ketertiban umum, mengganggu fasilitas publik, dan tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan. Harapan saya ke sana. Penganiayaan itu terjadi kapan, Pak? Kapan dan di mana, Pak? Kenapa? Penganiayaan yang fokus ditanyakan sama mereka itu adalah penganiayaan yang terjadi 3 bulan yang lalu. Memang kejadiannya terjadi di dini hari pukul 01.30, tapi tepatnya berkisar antara 00.45 sampai 01.30. Yang saksi tidak ada, terus kemudian penerang jalan juga tidak ada. Terus kemudian kita juga mendapatkan informasi itu sudah subuh di saat korban posisi ada di rumah sakit, dan rumah sakitnya itu adalah rumah sakit Lamongan. Jadi dilarikan rumah sakit yang terdekatnya justru di rumah sakit Lamongan. Itu baru kita melakukan langkah-langkah, dan TP-TKP-nya juga kita lakukan. Saya sendiri yang memimpin. TKP di mana, Pak? TKP-nya masuknya wilayah Dawar, tapi sudah perbatasan ke arah Kemlagi, tepatnya di Tendoro, Pak. Desa Tendoro.
Korbannya berapa? Korbannya waktu itu 3 orang, tapi yang parah itu 1 orang dan 1 lagi juga mengalami luka sayatan. Dan dari pengakuan korban, pemicunya apa nih? Nggak ada. Kembali lagi tadi saya sampaikan, pemicunya itu adalah atribut yang digunakan yang di luar dari kesepakatan bahwa semua perguruan pencaksilat mensepakati supaya tidak ada konflik di lapangan, maka tidak perlu menggunakan atribut di tempat publik karena itu akan memancing terjadinya konflik-konflik yang sebenarnya tidak perlu. Apakah ada dendam antar persilatan gitu dan sehingga itu belum ya? Terlalu mengande-ande kalau mengande-ande karena kita belum melihat bahwa ada konflik antar perguruan belum. Pak, kondisi korban sekarang Sudah membaik dan kita harus sepakat bahwa ini bukan bagian dari perguruan pencaksilat, tapi siapapun yang melanggar aturan hukum normatif yang ada di Republik Indonesia maka harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan aturan hukum dan sanksi pidana. Dan dari 3 bulan kasus berjalan, apa ada tingkat kesulitan dari kepolisian untuk mengungkap siapa pelakunya? Kalau nggak sulit, nggak mungkin 3 bulan belum kita ungkap. Ya, tapi bukan berarti tidak bisa, karena moto kita adalah tidak ada satupun kejahatan yang sempurna. Ya. Kira-kira kesulitannya apa, Dan? Sehingga apakah